Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan mendiskusikan tentang media non-proyeksi. Untuk PPT-nya, silakan di-share, Rahma. Sudah muncul semua? Sudah. Dilihat lagi nama dan NPM-nya, apakah sudah benar semua? Sudah. Sudah, Ayu. Lanjut ya ke slide 2. Di sini ada pengertian. Kita pengertian ini ngambil dari buku dan jurnal. Yang dari buku yang semana ya? Yang menurut Nijuwardi. Oh ya, sama yang itu yang di pengertian yang pertama itu ada double kalimat, yaitu sudah bisa digunakan secara mandiri. Yang bagian mana saudara dia? Iya, enggak ding, udah pas ding. Fokus Adia. Ya. Untuk pengertian, ada yang ingin ditambahkan lagi? Izin menjawab ya, sepertinya untuk pengertian sih, untuk pembahasan kali ini kita cukup mengambil 2 sampel aja, karena kalau mengingat pengertian dari media non proyektor itu untuk menurut para ahli itu sangat banyak. Jika kita mengambil semua itu, maka waktu yang kita perlukan untuk membahasnya bakalan terbuang cukup lama. Jadi untuk mempersingkat waktu dalam diskusi kita kali ini, kita lebih baik mengambil 2 sampel saja. Baik, selanjutnya kita akan ke slide 3. Di situ ada fungsi, di mana fungsi ini baru menyalurkan pesan dari pemberi pesan ke penerima pesan, dari pendidik kepada siswa. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Izin menambahkan ya, sebuah jurnal dari Rohani Ilman 2014. Di situ mengatakan fungsi dari media non proyeksi, pesan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, gambar dengan simbol-simbol. Menurut kalian ditambahkan atau tidak? Iya, Ditambahkan boleh aja. saja Mas ditulis di bawahnya. Menurut saya sih yang dibilang tadi menurut Rohani itu benar, karena sebenarnya antara pengertian 1 dan pengertian 2 itu di fungsinya itu sudah memiliki ikatan, di mana yang pengertian pertama itu menyalurkan pesan dari pemberi ke penerima, sedangkan yang pengertian kedua itu dia itu lebih ke mengajukan, di mana mengajukan pendapatnya, antara menyalurkan pesannya itu melalui gambar-gambar, tulisan, dan ini dia itu lebih ke konfliknya dibanding yang di fungsi yang pertama. Ya, baik. Apakah ada tambahan lagi untuk fungsi dari media non proyeksi? Sepertinya cukup sih. Cukup. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan.
Di sini kelebihan dan kelemahannya baru 3. Apa ada yang ingin ditambahkan lagi? Untuk kelebihannya dulu deh. Untuk kelebihannya itu sih, yang pertama penambahannya itu lebih hemat biaya ya, karena untuk media non proyeksi ini dia kan tidak membutuhkan media yang dalam kutip itu memerlukan biaya yang tinggi. Dia hanya memerlukan yang seperti kapur dan papan tulis. Nah, itu dia lebih ke menghemat biaya, kelebihannya. Menghemat biaya dan juga lebih praktis ya. Ya, lebih praktis. Untuk kelemahan dari media non proyeksi, apakah ada tambahan? Untuk kelemahannya itu kurang praktisnya itu dibuang, karena ya mengingat untuk non media non proyeksinya itu lebih praktis dibanding yang ini, yang media yang lainnya. Untuk penambahannya itu ini apa namanya itu, cepat bosannya siswa untuk belajar dengan media non proyeksi, karena jika yang pengalaman yang saya pernah alami untuk pembelajaran yang tidak menggunakan non media itu lebih cenderung ke cepat bosannya, karena siswa ataupun mahasiswa menginginkan pelajaran itu kan yang menarik dan jangka waktunya itu bervariasi. Iya, betul. Non media proyeksi. Kemudian besoknya kita menggunakan media proyeksi seperti itu. Jadi dia lebih tertarik jika pembelajarannya itu menggunakan berbagai media, tidak hanya menggunakan media non proyeksi. Terima kasih masukannya. Apakah ada tambahan lagi? Rahma, Iya. itu kan mudah sama cepat sama, Ma. Yang bagian mana? Yang kelemahan, kalau mudah aja, kalau cepat aja. Itu diperbaikin aja kalimatnya, jadi siswa mudah bosan saat pembelajaran berlangsung. Itu yang di kelebihan nomor 3 mah. M-nya Mau nanya dong, itu kan di kelemahan lambatnya proses belajar mengajar itu maksudnya yang gimana ya? Izin menjawab ya. Misalnya lambatnya proses belajar mengajar ya seperti ini. Misalkan itu kan dalam non proyeksi kan dia itu menggunakan seperti papan tulis ya. Adanya kata-kata atau tulisan dan gambar ya, guru itu yang tidak jelas, itu yang membuat lambatnya proses mengajar, karena jika menggunakan media non proyeksi itu kan gurunya pribadi yang menulis, bukan misalnya ditulis oleh komputer. Jadi tulisan tangan gurunya itu kan belum tentu dia itu sebagus sama tulisan komputer. Jadi itu yang memperlambat proses belajar mengajarnya.
Iya, jadi di situ ditambahin aja misalnya gambar atau tulisan guru yang kurang jelas. Itu aja, ditambahin kayak gitu aja. Atau gambar atau tulisan guru yang kurang dimengerti siswa. Itu di poin kedua, Itu Rahma. di poin kedua, mah. Contoh dari lambatnya proses belajar mengajar. Oh ini. Bisa diulang nih, Saudari Ayu? Misalnya, Misalnya, gambar atau tulisan guru kurang dimengerti oleh siswa. Apakah sudah cukup untuk kelebihan dan kelemahan? Sepertinya cukup. Kalau cukup, kita lanjut ke slide selanjutnya tentang prinsip kerja. Coba dibaca lagi, apakah ada yang double atau kurang kata-katanya? Yang poin kedua itu menambah komunikasi secara satu arah dan apa itu? Diterima nggak? Secara reseptif, Reseptif. menurut saya sih di prinsip kerjanya itu nggak ada penambahan ya, karena itu kan udah menurut Pak ahli ya. Untuk menurut ahli itu kan mereka kan membuatnya kan sesuai landasan, kecuali kita akan menambahkan menurut ahli berikutnya. Akan tetapi untuk diskusi kali ini kita cukup mengambil satu ahli aja karena untuk mempersingkat waktu diskusinya. ya baik. Bukan itu yang dimaksud Fitri kayaknya, Adia. Jadi itu kan ada secara satu arah dan itu reseptif atau apa? Kayaknya ada kekurangan satu kata atau satu huruf. Kayaknya ya nggak sih? Iya, itu kayaknya reseptif deh. Ini. Ya, Terus di poin keempat itu tergantung bukan tergantung. kurang di Ada lagi? sepertinya cukup. Lanjut ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Tentang teknik media non proyeksi. Apakah ada yang ingin ditambahkan atau cukup? Sepertinya cukup ya. Untuk mempersingkat waktu, kita mengambil diskusi ini mengambil satu ahli saja. Slide selanjutnya. Di sini ada contoh penerapan pembelajaran fisika, di mana kita baru ada contoh satu. Apakah ada yang ingin menambahkan contoh yang lainnya? Izin menambahkan ya, untuk contoh penerapan pembelajaran fisika itu
ini kan media non proyeksi, berarti dia media yang menggunakan media yang lebih unggul. Nah, yang saya inginkan contoh penerapannya itu yaitu guru fisika menambahkan alat peraga atau membuat alat peraga dalam memberikan materinya. Ya, seperti contohnya pada materi pendulum bisa menggunakan alat peraga gandul sederhana. Gimana teman-teman atas masukannya Saudara Adia? Apa dimasukkan? Boleh ditulis aja. Bisa diulang Saudara Adia? Membuat atau membawa alat peraga. Membuat Atau membawa alat peraga. Seperti bandul sederhana. seperti Bandul sederhana. Pada materi pendulum. apa ada lagi tambahan? Apakah ada contoh yang ingin ditambahkan lagi? Dari saya cukup. Bagaimana pendapat teman-teman yang lain? Apakah cukup teman-teman? Sudah cukup. Nanti dulu, Gemma, nggak sabar banget dah. Ayo yang lainnya, Fitri. Gimana, Fit? Untuk media non proyeksi itu tadi dibagi menjadi berapa jenis sih kalau boleh tahu? Ada banyak sih. Apa aja, Fitri? Boleh dijelaskan, Fit? Jenis-jenisnya itu ada papan tulis, ada chart atau Grafik gitu ya? iya, kayak gambar gitu, dan wall chart. Dia gambar. Nah, gambarnya ini bisa gambar ini merupakan dia itu bisa dipakai buat lebih efektif kayak gitu belajarnya. Buku cetak juga bisa. Iya, buku cetak juga termasuk dari media ya? Iya. Papan tulis itu juga kan ada banyak macamnya juga. Nggak hanya cuma papan tulis putih biasa. Iya. Jadi kalau membagikan buku cetak kepada siswa itu termasuk contohnya nggak sih? Gimana nih? Kayak guru itu membawa buku cetak terus dikasih ke siswa buat belajar gitu loh.
Iya, itu kayaknya termasuk deh ya. Soalnya kan tadi kita bahas kan buku itu termasuk dari medianya ya kan. Kalau kayak gitu kan berarti media media yang dibagikan per siswa, ya nggak sih? Iya, setuju pendapat Ya, dari karena dia tuh tanpa bantuan alat, maka disebut media non proyeksi. Apa game? Kalau buku cerita itu juga bisa kan dibagiin ke siswa. Gimana sih tadi maksudnya? gimana gimana. Tadi Gimana game? Nggak kedengeran game. mungkin Gema terkendala sinyal ya. Iya, sinyalnya lagi jelek nih. Iya. Jadi ini gimana? Ini contoh udah cukup atau mau ditambah lagi atau bagaimana? Sepertinya cukup sih untuk di contoh penerapannya, karena untuk contoh penerapannya media memproyeksi itu tergolong sedikit ya dibanding media yang proyeksinya. Yang tadi masukan dari saudari Erni bagaimana? Iya, boleh dimasukin aja. Boleh, karena itu kan ya dia kayak medianya itu tanpa alat sih. Jadi dia bisa masuk di media non proyeksi. Kalau tadi guru memberikan ya. Apakah Bagaimana teman-teman? Apakah ada penambahannya lagi? Sepertinya cukup ya. Ya, cukup kayaknya dia. jadi untuk contoh penerapan kita ada 3 ya? Ya, iya. Baiklah, apakah bisa kita lanjutkan dengan presentasi saja? Oke, siap. Ya, lanjut. Sehingga kayak BPT. Baiklah, kita akan melanjutkan dengan presentasi ya. Untuk yang bertugas yang pertama, dipersilakan. Ya. Rahma tolong fotoin dong. Soalnya nggak muncul captionnya. Sekarang udah muncul belum? Belum karena sinyal ya. Iya, sudah. Gema sudah Lihat di grup di-share-kan aja ya, Gema. PPT-nya. Ya, langsung dilanjut buat pemaparan materinya. Bentar. Itu di slideshow aja, Rahma.
presentasinya. Rahma, itu bisa di fullin aja layarnya. Sudah. Sudah di full. Itu klik yang di bawah tuh, yang kedua. Yang kedua atau yang ketiga sih? Oh, iya. Kalau tidak ya udah seperti itu aja untuk ininya, presentasinya. Ini belum full ya? Di sini belum full. Itu Mungkin yang- pelajaran kami sinyal. Layarnya belum muncul. Itu tadi ramai di sebelah. Nah, itu. Nah, iya itu klik aja. Iya, sudah di laptop Rahma. Di laptop Rahma udah besar. Sudah. Ya udah, berarti Berarti emang sinyal ya. ya udah, lanjut aja ya. Kita Lanjut aja yang presentasi. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang media non-proyeksi. Yang pertama, Turunin ke slide 2 aja, Rama. Lanjut. Ini sudah di slide kedua. itu tadi masih full atau kayak Jangan di full, di close aja. nah ya bisa. berarti ini ulang ya. Oke. Udah taruh di grup. Udah ada di grup ya, Ma. Ini ada. Ayo, bisa dimulai presentasinya. Oke, baik, kita akan mulai presentasinya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang media non-proyeksi. Yang pertama pengertian media visual non-proyeksi. Media non-proyeksi adalah media yang penggunanya tidak memerlukan bantuan alat proyektor. Media ini sudah bisa digunakan secara mandiri tanpa memerlukan bantuan alat atau sarana lain. Menurut Nitswardi tahun 2016, media non-proyeksi adalah media sederhana yang umum digunakan dalam pembelajaran yang konvensional di mana penggunanya adalah langsung tanpa menggunakan proyeksi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmawati. Baik, selanjutnya yaitu fungsi dari media non-proyeksi. Yang pertama, menyalurkan pesan dari pemberi ke penerima pesan, atau dari pendidik ke siswa. Menurut Rohani Ahmad, tahun 2014, pesan ini yang dituangkan dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, gambar, dengan simbol-simbol. Selanjutnya akan disampaikan oleh Yemanursi Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya dapat menarik perhatian siswa dalam proses belajar. Yang kedua, mengajar dan mempermudah menangkap materi yang diberikan. Yang ketiga, mudah dicatat dan bentuknya bervariasi. Yang keempat, lebih hemat biaya. Yang kelima, lebih praktis. Dan kelemahannya, yang pertama, tidak adanya audio. Yang kedua, lambatnya proses belajar mengajar. Misalnya, gambar atau tulisan guru kurang jelas dan kurang dimengerti siswa. Yang ketiga, siswa mudah bosan saat belajar langsung. Ya, selanjutnya
yang dijelaskan oleh Fitri. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari media non-proyeksi. Menurut Dio Ahmad Fajar pada tahun 2020, prinsip kerja yaitu yang pertama, teks dibaca secara linier. Yang kedua, menampilkan komunikasi secara satu arah dan reseptif. Ketiga, ditampilkan secara statis atau diam. 4, pengembangannya sangat tergantung kepada prinsip-prinsip pembahasan. Yang terakhir yaitu berorientasi atau berpusat pada siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Untuk teknik media non-proyeksi. Menurut Hadari Nawawi 2012, observasi langsung adalah observasi yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang ditelitinya. Teknik ini dilakukan untuk pengambilan data mengenai ketersediaan dan pemanfaatan media non-proyeksi melalui pengecekan, pengamatan, pencatatan, dan dokumentasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adia. Contoh penerapan pembelajaran dalam fisika yaitu yang pertama, guru fisika yang menulis rumus di papan tulis, kemudian membuat grafik yang memudahkan siswa untuk memahami materinya. Yang kedua, membuat atau membawa alat peraga seperti bandul sederhana dan pada materi pendulum untuk memperjelas materi tersebut dan juga agar pembelajarannya itu menarik dan tidak membosankan. Yang ketiga, guru memberikan buku kepada siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih guys. Udah guys.